Alhamdulillah kula lan panjenengan saya kalian Allah tasih dipilih, diparingi taufik, ditakdir, dikempalaken dhateng salah setunggalipun tempat ingkang mugi Allah paring kamulyanan Masjid Al Istiqomah. Dalam rangka kita melaksanakan aktivitas yang sifatnya rutin setiap Ahad Wage malam Senin Kliwon, pembacaan Istighosah Rafiqul Hajat, dan kita tabarukan dengan kitab Qaulusin Tuduron. Alhamdulillah malih niki wau keadaanipun Jawa. Alhamdulillah. Kenapa? Karena salah satu di antara waktu-waktu yang mustajabah adalah ketika turunnya hujan. Maka tadi jenengan kalau paham ya minta apa kepentingan panjenengan dari Allah Subhanahu wa taala. Secara umum napa ingkang dados harapan kula panjenengan sedaya mugi-mugi bibarakatil fi hadza majelis Allah paring ridho dhateng kula panjenengan sedaya, Allah kabul hajat harapan keinginan kula panjenengan sedaya urusan dunia urusan akhirat insyaallah. Allahumma amin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau termasuk kita semuanya ila yaumil qiyamah insyaallah. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, dalu menika insyaallah istimewa. Salah satunya adalah kita tadi oleh Allah diberikan satu, kalau mengatakan peringatan mungkin peringatan, ada kabar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, keponakan dari Pak Amin, Mas Sigit ya, Sigit Arifin. Semoga beliau husnul khotimah, amin. Semua amal solih yang dikerjakan diterima oleh Allah, kesalahannya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Dan insya Allah beliau Mas Sigit itu paham, mengerti keistimewaan dari apa yang kita lakukan. Tapi mungkin kita ada sebagian mungkin yang belum tahu. Tapi kalau saya yakin betul Mas Sigit saat ini paham betul. Oh, di rumah saya ada perkara yang istimewa. Termasuk saya nukil kalamnya Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa Allah yarham Sultanul Qulub, dari beliau Sultanul Qulub. Tidak ada yang paling hal yang menggembirakan para arwah yang ada di alam barzakh, yaitu ketika kedatangan daripada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk cara yang paling mudah untuk menghadirkan daripada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan menggelar acara maulid semacam ini. Terutama pada saat syokal, terutama pada saat mahalul qiyam, saat berdiri. Kalau dawuhipun beliau Al-Habib Hadi bin Alwi bin Hasan Al-Kaf, insyaallah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadirkan di tengah-tengah kita. Amin. Masih kita tahu, Allah yarham tahu bahwa ini hal istimewa. Tapi beliau tidak bisa melakukan lagi karena beliau sudah pindah ke alam barzakh. Dan Allah memberikan kepada kita kabar gembira bahwa apa? Nanti kita akan nyusul. Nanti kita akan nyusul untuk pindah ke alam barzakh. Ya, sinten sing badhe berangkat riyen mangga. Lola toto-toto ini. Termasuk duduknya kita di sini dalam rangka toto-toto ini untuk mengikuti jejak daripada Mas Sigit. Allah yarham. Seneng ndak seneng, suka ndak suka, ikhlas ndak ikhlas, kalau sudah waktunya mesti berangkat. Makanya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, orang yang cerdas, dia memberikan dua kriteria orang yang cerdas. Yang pertama, orang yang cerdas menurut baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu orang yang memikirkan kehidupan setelah kematian. Jangan dikira Mas Sigit Allah yarham mati, tidak. Beliau hidup tapi di alam barzakh yang beda dengan kita. Kalau di alam dunia yang sama dengan kita, Mas Sigit Allah yarham sudah tidak ada. Tapi beliau hidup masuk alam baru, episode baru, yaitu alam barzakh. Makanya Rasul Muhammad SAW mengatakan orang yang cerdas yaitu orang yang memikirkan kehidupan setelah kematian. Mas Sigit hidup di alam barzakh.
Makanya bekal apa yang kita persiapkan untuk kehidupan di sana? Kalau saya nukil kalamnya Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf, beliau mengatakan, berapa lama Anda mengumpulkan uang untuk pergi haji? Berapa tahun? Padahal kalau ibadah haji idealnya, standarnya adalah 40 hari. Tapi tahunan itu untuk mempersiapkan bekal di sana agar jangan sampai ketika di tanah haram akan terlantar kalau tidak punya bekal. Beliau menganalogikan hal tersebut ketika nanti kita pindah di alam barzah seperti yang dialami Mas Sigit Allah Yarham saat ini. Beliau sudah tidak ada di alam dunia, tapi beliau sudah berada di alam barzah. Bagaimana nanti kita yang butuh 40 hari di tanah haram, kita mempersiapkan tahunan, nyelengi sedikit demi sedikit untuk bisa nanti di tanah haram tidak terlantar. Bagaimana kita di alam barzah? Berapa lama kita di sana? Hadirin rahimakumullah, ayo pakai analogika kita, pikirkan hal tersebut. Makanya beliau SAW mengatakan orang yang cerdas, yaitu orang yang memikirkan kehidupan setelah kematian. Dan beliau mengatakan termasuk golongan juga orang yang cerdas, yaitu orang yang bisa menahan amarah. Boleh marah, betul marah, tapi beliau tahan. Maksudnya di sini yang hubungannya dengan pribadi. Tapi kalau berhubungan dengan haknya Allah, berhubungan dengan agamanya Allah, jangan dikatakan saya tidak marah ketika agamanya Allah dilecehkan. Ketika Allah direndahkan, jangan katakan saya tidak marah. Keliru, harus marah kalau di situ. Marahnya juga diatur, bukan sebagai seorang pencaci dan lain sebagainya. Nah, hadirin rahimakumullah, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, dan saya katakan ini yang terakhir karena sudah hampir jam 11. Karena setengah 11 harusnya sudah rampung. Ini tadi kesalahan terletak pada saya. Kenapa? Datangnya terlambat. Seandainya saya datang lebih awal, mungkin setengah 11 jenengan sudah tidur di rumah. Nah, iya jenengan, sing rumahnya dekat. Saya kan agak jauh. Apa? Di sini saya akan mengingatkan lagi. Siapa? Termasuk yang pertama untuk para kaum wanita. Kaum wanita yang sudah menikah dan juga kaum wanita yang belum menikah dan laki-laki yang belum menikah. Saya akan ingatkan. Apa? Yaitu mohon maaf, kita duduk di sini, kita menghadiri majelis semacam ini. Tujuannya adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mencari keridhaan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berharap pahala ganjaran yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang duduk di majelis semacam ini. Betul enggak? Betul. Oleh sebab itu jangan sampai kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mana nanti ketika kita melakukan pelanggaran itu manfaat daripada majelis ini kita nggak akan dapat. Pahala kita tidak dapat, ridhonya Allah tidak dapat, ridhonya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat. Apa? Saya peringatkan, yang pertama untuk ibu-ibu atau istri, Anda keluar rumah wajib lapor, wajib minta izin, bukan pemberitahuan loh, minta izin. Ketika diizinkan berangkat, khair insya Allah. Tapi kalau tidak dapat izin dari suami, maka jangan berangkat. Termasuk anak-anak, baik laki dan perempuan. Ketika Anda keluar dari rumah untuk menghadiri majelis semacam ini, wajib bagi Anda untuk izin kepada orang tua. Sampaikan kepada mereka semua bahwa akan menghadiri majelis. Boleh atau tidak, minta izin itu. Beda dengan pemberitahuan loh. Kalau pemberitahuan tidak diizinkan tetap berangkat. Tidak boleh, harus minta izin. Kenapa? Karena kewajiban nomor 1 bagi seorang perempuan yang sudah menikah adalah taat patuh kepada suami. Ketika Anda tidak diizinkan, lebih baik Anda duduk di rumah. Karena apa? Anda taat patuh kepada suami, itu ibadah. Ketimbang Anda melanggar dari perintah suami, tidak dapat izin dari suami, Anda tetap berangkat ke sini, Anda tidak mendapatkan ridhonya Allah,
Anda tidak dapatkan pahala, Anda dapat bala. Kenapa? Anda tidak taat, patuh kewajiban yang harus dilakukan seorang istri kepada suami. Perlu digarisbawahi. Duduknya Anda ketika tidak mendapatkan izin dari seorang suami ataupun orang tua, itu akan mengangkat derajat majelis yang akan Anda hadiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Anda melakukan perintahnya Allah untuk taat patuh kepada suami dan orang tua. Perlu dipahami ini. Jangan sampai Anda melanggar ini. Terus ada pertanyaan, bagaimana nanti majelisnya sepi, tidak ada pengunjungnya? Tidak soal, tidak ada masalah. Kenapa? Karena majelis tidak butuh jamaah. Jamaah yang butuh majelis. Meskipun di sini sudah diiming-imingi, ini persiapan 1 tahun, kacangnya datang, degannya yatim piatu, ada kelengkeng, ada kopi, ada jajan, semua sudah diiming-imingi. Tapi kalau sepi, ya tidak jadi soal. Tidak jadi soal. Karena majelis ini tidak butuh. Kita yang butuh majelis dalam rangka untuk takarrub, dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira ini ibadah. Jadi yang pertama harus kita lakukan khusus bagi mereka, para istri, para ibu, anak-anak, izin yang Anda dapatkan dari suami dan dari orang tua Anda mutlak harus didapatkan untuk duduk di majelis semacam ini. Ketika izin tidak didapatkan, Anda paksa duduk di sini, mohon maaf, sia-sia. Kenapa? Karena Allah tidak suka Anda melakukan pelanggaran. Nah, pelanggaran ini juga bahaya. Khawatirnya, naudzubillah min dzalik, bukan pahala, bukan ridho, tapi bala yang kita terima. Kenapa? Karena kita melakukan pelanggaran. Ayo dirubah mindset kita, pemahaman kita. Mungkin ada sebagian yang belum tahu kewajiban nomor 1 bagi seorang istri, yaitu taat patuh kepada orang tua dan juga kepada anak. Anda kewajibannya taat patuh kepada orang tua. Setelah kewajiban kita kepada Allah, itu turun kewajiban kita langsung kepada orang tua, langsung itu, tanpa ada perantara. Setelah 1 hari 5 waktu yang harus kita lakukan, itu kewajiban kita kepada Allah. Setelah itu turun kepada orang tua. Ayo kita buktikan, kita beritahukan kepada mereka, suami kita, orang tua kita, bahwa kita duduk di majelis ini menjadikan kita manusia yang lebih baik. Lebih baiknya apa? Yaitu tadi, kita menjadi, mohon maaf, kalau seorang istri menjadi perkara yang menyenangkan hati suami, yang akhirnya nanti mendatangkan ridho suami. Insya Allah kalau mendapatkan ridhonya suami, istri akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga anak-anak. Saya berdiri di sini juga sebagai seorang anak, karena punya orang tua. Dan insya Allah kita semua di sini juga statusnya sebagai seorang anak. Tapi khusus perempuan ketika sudah menikah, kewajibannya beralih kepada seorang suami. Ini yang perlu dipahami. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Harapan saya kepada Allah, semoga kita semuanya yang duduk di majelis ini, keluarga kita, Allah berikan kefahaman dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya kefahaman tentang agamanya Allah, tentang kekasihnya Allah baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan semoga kita semuanya yang hadir di majelis ini dijadikan Allah menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi. Amin. Termasuk manusia-manusia yang pandai syukur. Amin. Syukur kepada Allah, syukur Amin. Kepada manusia yang lainnya, insyaAllah. Allahumma amin. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.